Ya, selamat malam. Jadi kali ini saya akan menceritakan kisah dari seorang mahasiswa yang berkuliah di sebuah universitas di Surabaya, yaitu di Universitas Airlangga. Dan kebetulan cerita ini udah lama banget ya, sekitar itu tahun 1995 ya, baru lahir gue. Tapi nggak apa-apa, ini ceritanya cukup menarik lah menurut saya, walaupun cerita ini udah lama. Dan oke, langsung aja kita ke cerita. Jadi cerita ini dialami oleh mahasiswa yang bernama Mas Rifan. Jadi Mas Rifan ini kan mahasiswa yang berkuliah di Surabaya, tapi kala itu ada acara lah di Probolinggo, dan acaranya kan udah kelar dan dia mau pulang ke Surabaya lagi dengan menaiki bis. Kala itu waktu menunjukkan sekitar jam 9 lah, jam 9 lebih, ya 9 lebih 5. Rifan menunggu bis di jalan raya hingga jam 9 lebih 5. Tanpa pikir panjang, ketika bus datang, Rifan langsung naik bus dan bersandar di tempat duduk karena mungkin ya dia kelelahan, mungkin karena ada acara tadi. Tetapi seperti biasa, dia ditarik karcis oleh kondekturnya dan ditanyai mau turun di mana gitu. Setelah itu dia bersandar lagi antara tidur atau tidak tidur, ya kayak tidur ayam lah, ya tidur tapi nggak tidur beneran gitu. Setelah itu bus melaju dengan cukup kencang, cuma kedengeran suara klakson dan mesin bus saja gitu. Dan ketika waktu naik bus dia melihat banyak orang tetapi tidak ada yang bicara, hanya suara mesin doang yang bunyi sama klakson. Dia maksudnya belum curiga sampai di sini, dan hanya berpikiran ya mungkin mereka kelelahan gitulah karena namanya perjalanan. Rifan juga sempat melihat cairan mengalir di lantai bis, tapi karena gelap dia tidak tahu cairan yang berbau amis itu. Wanita yang duduk di sebelahnya juga kelihatan lesu, pucat gitulah dan kaku, meski matanya terbuka, pandangannya kosong. Rifan merasa itu bus berjalan cukup kencang, dia pun mulai tertidur saat itu. Dan singkat cerita, dia akhirnya sudah sampai di terminal Bungurasi Surabaya. Kondektur pun berteriak-teriak, penumpang siap-siap untuk turun, termasuk Rifan tadi. Suasana terminal masih ramai dan hilir mudik penumpang yang naik turun bus antar kota dan provinsi itu pun juga masih banyak, termasuk yang antre untuk pergi ke kota-kota terdekat di Surabaya. Tetapi di situ Rifan heran di tengah malam itu masih banyak penumpang gitu loh. Terus dia lihatkan jam, kok baru pukul 9 lebih 7, kan dia kan tadi berangkatnya kan pukul sekitar 9, ya jam 9 lebih 5 lah. Kalau normal kan perjalanan dari perjalanan dari Probolinggo ke Surabaya itu kan memakan waktu ya kurang lebih sekitar 3 jam lah. Dia masih bingung dan melototi jam, terus dia sempat mengira jam tangannya itu pun rusak atau mati. Lalu dia pergi ke tempat yang lebih terang untuk melihat jamnya lagi, dan dibawalah dia ke kios wartel yang ada lampunya. Wartel tuh warung telepon kalau zaman dulu kan, belum ada handphone ya. Tetapi dilihat jamnya itu nggak mati dan masih menunjukkan pukul jam 2, ya jam 9 lebih 8. Di saat itu nafasnya mendesah dan kayak ketakutan lah. Terus dia inget-inget lagi saat naik bus dari Probolinggo pukul 9 lebih 5 tadi. Dengan demikian seharusnya kan Rifan sampai di terminal Bungurasi Surabaya antara pukul setengah 1 atau jam 1-an lah. Tetapi saat itu masih pukul 9 lebih 7, kan aneh. Dia pun pergi melihat jam besar di ruang tunggu, dan sama juga masih pukul 9 lebih 8 gitu loh. Rifan masih tidak percaya kala itu, dan dia bertanya kepada seorang gadis cantik yang sedang menunggu bis jurusan Malang. Dan sama jawaban gadis itu pun, ini masih jam 9 lebih 9. Kala itu Rifan terengah-engah antara percaya atau tidak. Karcis yang diterima saat naik bis itu dilihat lagi, namanya PO Sejahtera, disusul nama-nama daerah yang dilewati bus jurusan Banyuwangi itu. Setelah itu beberapa orang lagi ditanya lagi Rifan, dan menjawab sama, malam itu masih jam 9 lebih 9 tadi. Setelah itu Rifan masih bingung
dan dia masih mendengar suara bis bersaut-sautan. Sesekali klakson panjang berbunyi. Ada seorang ibu-ibu liang linglung berjalan di depan bus yang akan berangkat. Rifan masih duduk di ruang tunggu. Dia berpikir, ya masih kepikiran tentang kejadian tadi, dan dia belum tenang antara percaya atau tidak dengan kejadian apa yang dialami barusan. Naik bus secepat kilat, ya emang sih cepat, cuma kan nggak masuk akal gitu loh. Setelah itu Rifan mencari-cari bus yang ditumpanginya tadi, tapi tidak juga menemukannya. Dia berputar-putar di terminal yang ramai itu, tak satu pun nama bus PO Sejahtera ditemukan, dan suara dentuman mesin bus masih terdengar ramai, teriakan kenek calo penumpang juga masih ramai. Dan kala itu ada calo yang besar, tubuhnya besar, yang sedang menarik-narik calon penumpang yang ogah-ogahan lah. Tetapi si calo tersebut memaksa dan meraih tas penumpang wanita tersebut dan menaikkan di bus yang masih sepi penumpang. Ya, maksudnya pemandangan yang khas lah di terminal Bungurasi. Keras dan kasar, ya kasarnya begitu. Lalu ini Mas Rifan pun bertanya lagi kepada seorang kenek bis yang sedang makan di warung pojokan terminal. Mas Rifan bertanya, apa bapak tahu bus Sejahtera jurusan Banyuwangi Surabaya? Terus bapak kenek itu pun menjawab, bus Sejahtera. Bapak itu pun gumun. Laki-laki itu wajahnya sedikit terperangah lah mendengar pertanyaan Rifan. Dia memandang Rifan sejenak, lalu meminta karcis yang dipegang. Kepala laki-laki itu pun manggut sambil memandang Rifan penuh tanda tanya. Dan ketika itu bapaknya mulai menjawab, iya memang pernah dulu ada bis PO Sejahtera jurusan Banyuwangi Surabaya. Tapi sejak 5 tahun yang lalu bus itu sudah tidak ada lagi. Rifan pun merasa kaget mendengar pernyataan bapak tersebut dan bulu kudunya mulai merinding. Bapak itu lalu menjelaskan lagi bahwa pemilik bus itu menjual semua busnya setelah kejadian nahas 5 tahun yang lalu. Bus Sejahtera itu mengalami kecelakaan dan masuk ke jurang di Kumitir, Jember. 60 penumpang, sopir semuanya tewas, kata bapak tersebut. Terus Rifan menjawab, jadi bus ini sudah tidak ada. Bapak itu pun menjawab lagi, sudah tidak ada, bodinya juga remuk. Tapi tadi Rifan naik bus ini, jadi bus itu pun sudah tidak ada. Rifan kan tambah merinding kala itu. Dan Rifan kembali mengingat-ingat saat naik bus itu tadi. Dia memang sempat melihat air mengalir hitam di bawah jok, serta para penumpang yang yang semuanya itu diam. Kenek yang memberi kartus pun juga diam, hanya menyodorkan lalu menerima uang, setelah itu pergi. Dan Rifan juga mengingat lagi ketika dia turun, para penumpang juga seperti turun, tetapi tidak ada yang diketahui setelah itu, kayak berjalan gitu aja lah gitu. Kala itu di situ kan banyak orang ya, ada sopir dan kenek-kenek, sampai terperangah mendengar cerita Rifan tersebut. Dan kala itu waktu sudah menunjukkan sekitar jam 9:30 lah. Rasa penasaran merinding Rifan semakin menjadi sejak peristiwa itu. Memang kerap ada kejadian aneh. Banyak orang yang mengaku pernah naik bus ke terminal itu. Sejak peristiwa itu memang kerap ada kejadian aneh gitu loh. Banyak orang yang mengaku pernah naik bus ke terminal ini. Mereka menempuh perjalanan yang sangat cepat, seperti Mas Rifan tersebut, terang salah satu kenek di situ. Menurut dia, jika penumpang tidak sadar, maka akan cepat sampai ke terminal ini dengan cepat. Tetapi jika dia sadar ketika naik bus itu,
maka bisa jadi diturunkan di sembarang tempat, bisa di pinggir jalan atau di tengah kuburan, dan orang-orang di situ menyebut bis itu dengan sebutan bis hantu. Cukup serem kan? Ya, jadi cukup sekian dulu cerita dari saya tentang perjalanan naik bus hantu ini. Ya, kayak kalian boleh percaya atau tidak, mungkin kan itu hak kalian juga, tapi menurut saya, tapi kalau saya pribadi sih masih percaya dengan hal yang kayak gitu kan. Mungkin ada salah-salah kata atau salah informasi tempat dan lainnya, saya mau minta maaf sebesar-besarnya. Dan mungkin kalau teman-teman punya cerita-cerita mistis atau cerita horor, bisa komentar di bawah atau DM di IG kami, nanti bisa saya ceritakan di sini. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Selamat malam.